Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas pendidikan biologi B 2024 dengan kelompok yang pertama Zerlinda Salsabila Azahra dengan NIM akhir 001, yang kedua Intan Wahyu Prasasti dengan NIM 004, yang ketiga Dadikna Wahyu Amelia dengan NIM 005, yang keempat ada Berliana Ambon Sabita dengan NIM 014, yang kelima ada Siti Mahfiro dengan NIM 016, yang keenam ada Sabrina Tirta Buana dengan NIM 021, yang ketujuh ada Mina Sirudin Manaf dengan NIM 023, yang kedelapan ada Jaja Osi Mutiara Arvina dengan NIM 037, yang terakhir ada Nevrina Zawa Pratiwi dengan NIM 038. Di sini kami akan mempresentasikan materi biologi sel dan molekuler pada pertemuan ke-9, yakni substansi genetik pada sel. Oke. Iya. Kita. Selanjutnya ada capaian pembelajaran pada materi substansi genetik yang terdapat pada sel, yakni mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pembelajaran yang spesifik di keahliannya. Yang kedua ada mampu mendemonstrasikan pengetahuan biologi pada tingkat molekul, sel, dan organisme, serta interaksinya dengan lingkungan. Next. Selanjutnya ada mahasiswa dapat menganalisis struktur dan fungsi molekul biologis yang penting dalam sel. Selanjutnya ada mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi masing-masing substansi genetik, DNA, RNA, atau lainnya. Yang kedua ada menjelaskan pengertian genom, transkriptom, dan preterom, serta aplikasinya. Yang ketiga ada membandingkan organisasi gen pada sel eukariotik dan prokariotik. Aja aku kuliah aku. Selanjutnya ada mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi substansi genetik dengan akurat. Yang kedua ada mengaitkan konsep genom, transkriptom, dan preterom dengan aplikasi biologi molekuler. Dan yang ketiga ada menunjukkan pemahaman kritis dalam membandingkan organisasi genetik antara eukariotik dan prokariotik. Next. Selanjutnya adalah substansi genetik. Substansi genetik merupakan molekul atau struktur dalam sel makhluk hidup yang berfungsi untuk menyimpan, membawa, dan mewariskan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Molekul ini menjadi dasar pewarisan sifat biologis serta pengendali utama aktivitas sel melalui ekspresi genetik. Next. Nah, lalu ini merupakan video yang dapat diakses melalui PPT tersebut. Next. Selanjutnya, substansi genetik terdiri dari yang pertama adalah DNA. DNA merupakan substansi genetik utama pada hampir semua makhluk hidup, kecuali beberapa virus yang menggunakan RNA. Selanjutnya, tersusun dari nukleotida yang mengandung gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen adenin, timin, sitosin, dan guanin. Lalu strukturnya berbentuk double helix. Lalu bertanggung jawab menyimpan kode genetik dan mengontrol sintesis protein. Untuk RNA merupakan substansi genetik utama pada beberapa virus. Lalu berfungsi sebagai perantara dalam ekspresi gen, mRNA, tRNA, dan rRNA. Lalu terdiri dari nukleotida dengan gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen, yaitu adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Dan umumnya berbentuk rantai tunggal. Next. Nah, DNA menyimpan informasi genetik yang membentuk struktur heliks ganda. Lalu kromosom merupakan bentuk
pada DNA bersama protein histon yang terlihat saat pembelahan sel. Untuk kromatin merupakan bentuk benang panjang DNA dalam inti sel saat interfase yang terdiri dari eukromatin aktif dan heterokromatin yang tidak aktif. Selanjutnya, nukleosom adalah unit dasar kromatin yang terdiri dari DNA melingkar di sekitar protein histon. Next. Selanjutnya adalah gen, intro, dan ekson. Gen merupakan segmen DNA yang membawa instruksi pembuatan protein. Lalu intron merupakan bagian non-coding yang dibuang saat pemrosesan RNA. Untuk ekson merupakan bagian gen yang dikode dan diterjemahkan menjadi protein. Next. Nah, gambar tersebut menunjukkan inti sel yang sebagian dipotong untuk memperlihatkan jaringan benang halus yang merupakan DNA atau kromatin. Next. Gambar selanjutnya menampilkan wilayah secara berwarna yang masing-masing warna memiliki satu kromosom yang berbeda. Jadi kesimpulannya merupakan kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa substansi genetik, DNA atau kromosom dalam inti sel tersusun secara sangat teratur dan setiap kromosom memiliki wilayahnya sendiri yang disebut kromosom teritori. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada gambar yang pertama yaitu menunjukkan proses pengemasan DNA ke dalam kromosom pada sel yang sedang membelah. Hal ini terlihat pada struktur DNA helix ganda. Ini menunjukkan bahwa akan melilit protein histon yang nantinya akan membentuk suatu nukleosom. Nukleosom ini kemudian akan membentuk struktur yang lebih padat, yang dimana serat kromatinnya itu berukuran 30 nanometer. Dan pada akhirnya serat kromatin ini nantinya akan semakin dipadatkan hingga membentuk kromosom yang terlihat saat pembelahan sel mitosis atau meiosis. Kemudian DNA double helix ini merupakan struktur dasar DNA yang dimana protein ini nantinya akan membantu mengemas DNA. Dan juga kromatin ini berbentuk DNA yang lebih longgar. Dari gambar ini, nukleosomnya terdapat pada pemelekatan DNA yang terdiri dari DNA yang terikat dasar atas protein dan histon. Struktur kromatinnya sendiri ini, yaitu strukturnya lebih padat yang terbentuk dari nukleosom yang saling terhubung. Next. Gambar kedua ini menunjukkan kromosom dalam bentuk yang lebih visual, di mana kromosom ini memiliki dua kromatid pada bagian-bagiannya terdiri dari kromosom yang terpisah. Masing-masing setengah dari kromosom ini nantinya akan menghubungkan kedua kromatid. Kemudian, pada gambar kedua ini, DNA rantainya lebih panjang, kemudian akan membentuk nukleosom yang nantinya akan membungkus histon. Nukleosom ini membentuk serat kromatin yang dimana serat kromatin ini nantinya akan dipadatkan lebih lanjut hingga membentuk struktur kromosom yang terorganisir dan siap untuk pembelahan sel. Gambar ini juga menunjukkan bahwa kromosom terdiri dari DNA yang sangat terorganisir dan terlipat rapat. Next. Gambar ketiga ini menjelaskan mengenai struktur DNA yang terorganisir dalam nukleosom yang dapat dikemas menjadi nukleosom, kromatin, serat kromatin, dan kromosom. DNA ini digambarkan melilit protein histon yang nantinya akan membentuk seperti manik-manik pada untaian, yang dimana struktur ini disebut nukleosom yang merupakan unit dasar pengemasan DNA di dalam inti sel. Nukleosom kemudian membentuk serat yang lebih tebal, di mana ukurannya 30 nanometer dan akhirnya akan membentuk kromatin yang lebih padat. Pada gambar ketiga ini, pengemasan DNA menjadi kromatin dan kromosom akan memaparkan bagaimana dikemas ke dalam berbagai bentuk struktural, yang dimana nukleosomnya ini berbentuk seperti dari DNA yang terjalin pada histon. Kemudian serat kromatinnya terbentuk dari pengemasan nukleosom ke dalam serat.
Kromosom ini nantinya akan berbentuk paling padat dibandingkan dari DNA yang terlihat saat sel membelah. Ketiga gambar tersebut secara berurutan memperlihatkan bagaimana DNA yang sangat panjang dapat didapatkan dan diorganisasi sedemikian mungkin sehingga dapat masuk ke dalam inti sel dan pada akhirnya membentuk kromosom yang terlihat saat pembelahan sel. Next. Perbedaan antara eukariotik versus prokariotik, yang dimana aspeknya ini lokasi materi genetiknya sel eukariotiknya ini di dalam inti sel atau di dalam nukleus, kalau prokariotik ini di dalam nukleotid yang tidak dibatasi membran. Kemudian bentuk DNA utamanya sel eukariotik itu linear yang tersusun dalam kromosom. Kalau sel prokariotik itu sirkular yang berupa satu molekul DNA utama. Kemudian jumlah kromosomnya sel eukariotik ini lebih dari satu yang bervariasi tergantung spesies. Kemudian sel prokariotiknya biasanya satu kromosom itu menjadi sel yang paling utama. Kemudian struktur DNA ini kalau eukariotik terikat pada histon yang membentuk kromatin. Kemudian kalau prokariotik ini tidak terlihat pada histon atau meskipun ada protein yang sejenis. Kemudian plasmidnya ini kalau eukariotik jarang atau hanya pada beberapa eukariot saja. Kalau prokariotik umumnya ditemukan berupa DNA yang berekstraseluler sangat kecil. Kemudian organel pengandung DNA ini sel eukariotiknya adalah pada mitokondria dan kloroplas. Kalau prokariotik tidak ada organelnya yang bermembran. Replikasi DNA yang eukariotik itu sangat kompleks yang memiliki mekanisme fase S pada siklus sel. Kalau prokariotik replikasi DNA-nya sangat sederhana karena replikasi ini dimulai dari satu origin. Kemudian transkripsi dan translasi sel eukariotik ini terpisah secara ruang dan waktu. Transkripsinya itu di nukleus dan translasinya itu di sitoplasma. Kalau prokariotik ini terjadi bersamaan di sitoplasma karena tidak ada nukleus. Kemudian introns atau sekuenis tidak mengkode protein. Kalau sel eukariotiknya ini umumnya ada pada gen eukariotik. Kalau prokariotik ini sangat jarang ditemukan. Kemudian pengemasan DNA ini sel eukariotiknya itu membentuk struktur kromatin dengan bantuan histon. Kemudian sel prokariotiknya ini lebih sederhana karena tanpa struktur kromatin dan kompleks. Next. Dan selanjutnya ada genom, transkripton, dan proteom atau omics. Next. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwa pertama ini akan menampilkan lapisan bidang studi yang dimana omics ini nantinya dalam biologi ini disebut dengan molekular modern atau setiap lapisannya menggambarkan tingkatan analisis biologi yang paling dasar hingga yang paling lebih kompleks. Dimana yang pertama ini ada genomics. Genomics ini studi tentang seluruh genom atau kumpulan gen suatu organisme yang berfokus pada urutan DNA, struktur, fungsi, evolusi, dan pemetaan gen. Yang kedua ini ada epigenomik yang dimana epigenomik ini mempelajari studi tentang perubahan epigenetik yang mempengaruhi ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA seperti metilasi DNA dan modifikasi histon. Kemudian ada transkriptomik yang dimana analisis ini terdiri dari seluruh RNA yang ditranskripsi dari DNA untuk mengetahui gen mana yang lebih aktif atau tidak aktif dalam kondisi tertentu. Kemudian ada proteomics yang dimana studi ini itu mempelajari tentang seluruh protein yang dihasilkan oleh sel atau organisme termasuk struktur fungsi dan interaksi protein. Kemudian ada yang terakhir ini ada metabolomics yang dimana analisis ini seluruh metabolit kecil yang dihasilkan dari proses metabolisme dalam sel atau organisme. Gambar ini juga menunjukkan bahwa integrasi data antara lapisan untuk menghasilkan pemahaman sistem biologi yang utuh dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis dengan data. Next. Yang kemudian gambar kedua yaitu ada mengenai konsep multi-omics dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram ini menggambarkan bagaimana berbagai bidang omics atau genomics, transkriptomik, dan proteomics ini, metabolisme dan juga yang lainnya ini saling berhubungan dan saling berinteraksi. Kemudian pendekatan multi-omics ini mengintegrasikan data dari berbagai level biologis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistem kehidupan.
Integrasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara gen ekspresi gen, protein, dan metabolit dalam konteks fungsi sel atau organisme secara keseluruhan. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa untuk menekankan hierarki dan integrasi data dari berbagai bidang omics akan menegaskan pentingnya pendekatan multi-omics untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang sistem biologi. Keduanya ini sangat penting dalam riset biologi modern, terutama untuk analisis data besar dan pemahaman mekanisme kompleks dalam organisme. Next. Kemudian genomika ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Untuk slide selanjutnya adalah genomika. Genomika atau genomics merupakan studi komprehensif terhadap genom, yaitu seluruh materi genetik suatu organisme. Genomika atau genomics. Genom adalah seluruh instruksi DNA yang dapat ditemukan dalam sebuah sel. Pada manusia, genom terdiri dari 23 pasang kromosom yang tersimpan di dalam nukleus dan mitokondria. Genom nuklear terdiri atas kurang lebih 3.200.000.000 nukleotida atau DNA dan terbagi menjadi 24 molekul linear. Genomika atau genomics adalah cabang biologi yang secara komprehensif mempelajari tentang genom atau seluruh materi genetik organisme dan virus. Adapun cakupan genomika meliputi identifikasi, pemetaan, sequencing, dan analisis fungsi genom. Dibandingkan bidang-bidang omics lainnya, genomika merupakan bidang yang paling matang atau matur. Di bidang penelitian medis, genomika berfokus pada identifikasi variasi genetik yang terkait dengan penyakit dan respon terhadap pengobatan atau prognosis pasien di masa depan. Kemudian ada transkriptomik atau transkriptomics. Transkriptom adalah keseluruhan RNA yang ditranskripsikan dari genom dalam suatu sel pada kondisi tertentu. Transkriptom mencakup mRNA atau RNA pembawa informasi, tRNA, rRNA, dan RNA non-coding lainnya seperti miRNA, siRNA, incRNA. Untuk catatan pentingnya, transkriptom bersifat dinamis, yang artinya berubah tergantung pada jenis sel, waktu, dan kondisi lingkungannya. Studi transkriptom dilakukan dengan teknik seperti RNA-seq atau microarray. Kemudian ada proteomik. Proteom adalah keseluruhan protein yang diekspresikan oleh suatu sel, jaringan, atau organisme pada waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Ini adalah hasil akhir dari ekspresi genetik melalui transkripsi dan translasi. Untuk catatan pentingnya, yang pertama, proteom jauh lebih kompleks daripada genom karena satu gen bisa menghasilkan banyak protein melalui splicing alternatif, dan protein bisa mengalami modifikasi pasca translasi, misalnya fosforilasi dan glikosilasi. Yang kedua, studi proteom disebut proteomik dan menggunakan teknik seperti dua dimensi gel, elektroforesis, dan mass spektrometri. Kemudian ada tabel antara genom, transkriptom, dan proteom. Untuk genom, isi atau komponennya semuanya DNA, yang berarti gen dan non-gen, dan bersifat statis. Untuk teknologi studinya yaitu sequencing atau WGS. Sedangkan transkriptom, isi atau komponennya semua RNA hasil transkripsi yang bersifat dinamis. Untuk teknologi studinya RNA-seq dan microarray. Kemudian untuk proteom, isi atau komponennya semua protein hasil ekspresi gen
yang bersifat sangat dinamis. Untuk teknologi studinya, mass spektrometri dan 2 dimensi gel. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.